Walaupun sebenarnya akhirnya diganti oleh pemerintah, tapi waktunya tidak cocok-cocok. Ya, sehingga dengan deregulasi ini, maka bea masuknya tidak usah ditanggung pemerintah, dinolkan saja sekalian, sehingga tidak perlu ada rekomendasi. Dengan demikian, perusahaan penerbangan yang memerlukan spare part itu kapanpun dia mau mendatangkannya, itu bisa dia peroleh dengan cepat. Kita, pemerintah mengharapkan dengan kebijakan ini akan mempermudah pemeliharaan dan maintenance dan repair, istilahnya itu repair, pemeliharaan dan perawatan pesawat di dalam negeri, ya. Walaupun memang Anda perlu juga mengetahui yang namanya spare part itu tidak mudah dibuat di mana-mana. Itu pasti harus ada lisensi dari pabriknya di luar sana, atau bahkan yang namanya bengkelnya pun dengan istilah sehari-hari kita itu pasti harus ada perizinan dan lisensi standar dari pabrik-pabriknya. Nah, oleh karena itu selain perusahaan penerbangan yang ada bertujuan agar bisnis atau jasa yang namanya MRO, maintenance, repair, dan overhaul pesawat itu bisa lahir dan berkembang di Indonesia. Nanti bersama-sama dengan maintenance yang ada di setiap perusahaan itu kita bisa mengharapkan sebagian besar nanti maintenance dan perawatan pesawat nasional itu bisa dilakukan di dalam negeri. Syukur-syukur kalau kita memiliki nanti jasa MRO yang mampu bersaing, ya, maka tentu saja akan membuka kesempatan maintenance dan perawatan pesawat-pesawat luar di dalam negeri. Tapi itu tentu memerlukan investasi dan kerjasama strategis dengan dunia internasional. Saya kira itu 3 kebijakan yang dikeluarkan pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami pikir sudah jelas 3 kebijakan dan tidak ada tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah simak bersama konferensi pers mengenai paket kebijakan ekonomi jilid 8 yang awalnya disampaikan oleh Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, dan dilanjutkan oleh Menteri Perekonomian Darmin Nasution. Ada 3 hal yang menjadi poin utama dalam paket kebijakan ekonomi jilid 8 ini. Yang pertama adalah mengenai adanya percepatan kebijakan satu peta, di mana selama ini mungkin tidak ada peta yang integrasi ataupun terintegrasi dari pemerintah, dan untuk itu dibuat skala peta 1:50.000. Ini terkait dengan
kebijakan soal penggunaan lahan seperti misalnya untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Dan ini diharapkan bisa menjadi satu basis data bagi perencanaan program pembangunan nawacita berhubungan dengan tadi pemanfaatan tata ruang dan kemudian juga pembangunan lain-lainnya, infrastruktur lainnya. Selain itu juga diharapkan akan dilakukan dengan cara antara lain dengan mengkompilasi data geospasial tematik dan sinkronisasi data dengan pemerintahan daerah sehingga program pembangunan nawacita menjadi lebih terpadu. Dan kemudian juga ada mengenai ketahanan energi, di mana tadi disampaikan programnya antara lain adalah dengan membangun ataupun penguatan pembangunan ketahanan energi dengan direncanakannya akan membangun kilang minyak baru, paling tidak ada 2 yang akan direncanakan di Bontang dan Tuban. Ini diharapkan dapat menambah kapasitas kilang yang selama ini sudah ada, yaitu 4 yang sudah ada saat ini dengan jumlah produksi antara lain 1 juta ton barel, dan ini diharapkan juga bisa meningkatkan dengan adanya 2 kilang baru tadi menambah jumlah produksi yang dihasilkan di dalam negeri. Dan selama ini dikatakan bahwa teknologi yang digunakan oleh pemerintah saat ini sudah cukup canggih, dan untuk itu akan direncanakan memadukannya dengan teknologi yang sudah dilakukan oleh industri petrokimia. Dan selama ini mungkin yang dilakukan adalah dengan memberikan kerjasama antara Pertamina dengan pihak swasta, namun kedepannya akan diberikan ruang yang lebih luas untuk pihak swasta dapat memberikan kontribusinya lebih lagi terhadap pembangunan kilang di dalam negeri. Dan juga selain itu dikatakan bahwa negara saat ini membutuhkan hasil industri petrokimia yang lebih lagi karena selama ini dirasakan cukup kurang. Selain itu ada terakhir yaitu paket kebijakan mengenai penerbangan nasional, yaitu insentif untuk terkait dengan diberikannya insentif untuk perawatan industri penerbangan. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Berita Satu News Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.